Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emra Fatala Solihin dengan NIM C1B025100 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video ini, saya akan membahas mengenai Islam dan Pranata Sosial. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memahami konsep Islam dan Pranata Sosial, hubungan keduanya dalam nilai-nilai Islam dan mengatasi permasalahan sosial guna mewujudkan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Baik, langsung saja ke materi pertama. Pengertian Islam dan Pranata Sosial. 1. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia, muamalah, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Islam bersifat universal, artinya berlaku untuk seluruh umat manusia. Komprehensif atau syamil mencakup semua aspek kehidupan, seimbang atau tawazun antara dunia dan akhirat. 2. Pengertian pranata sosial. Pranata sosial adalah norma, nilai, aturan, dan pola perilaku yang terbentuk dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keteraturan sosial. Menurut para ahli, Surjono Sukanto, pranata sosial adalah himpunan norma yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Kunjara Ningrat, pranata sosial adalah sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktivitas manusia. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah. Menurut para ulama, tujuan syariat Islam meliputi menjaga agama, hifz ad-din, 2. Menjaga jiwa, hifz an-nafs, ketiga. Menjaga akal, hifz al-akal, 4. Menjaga keturunan, hifz an-nasil, kelima. Menjaga harta, hifz al-mal. 2. Tujuan pranata sosial dalam Islam. Tujuan utama pranata sosial dalam Islam adalah 1. Mewujudkan keadilan sosial atau al-adil. Kedua, menjaga ketertiban masyarakat. Ketiga, menciptakan kesejahteraan atau falah. Keempat, menjaga nilai moral dan etika. Pembahasan utama Islam dan pranata sosial. 1. Hubungan Islam dengan pranata sosial. Islam memberikan pedoman lengkap dalam mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aspek kehidupan memiliki aturan jelas sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan teratur. Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga diperlukan aturan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kedua, peran Islam dalam kehidupan sosial. Pertama, mengatur hubungan antar individu. Kedua, menjadi pedoman etika dan moral. Ketiga, menjaga stabilitas sosial. Keempat, mencegah konflik dan penyimpangan. Kelima, mendorong solidaritas dan kepedulian. Bentuk-bentuk peranata sosial dalam Islam. A. Peranata keluarga. 1. Pernikahan sebagai institusi utama. Kedua, hak dan kewajiban suami istri. 3. Pendidikan anak dalam keluarga. Keempat, fungsi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. B. Pranata ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah. Larangan riba dan penipuan. Keadilan dalam distribusi kekayaan. Keempat, prinsip halal dan haram dalam ekonomi. C. Pranata pendidikan. Kewajiban menuntut ilmu. Peran guru dan murid. Pendidikan berbasis akhlak. 4. Integrasi ilmu dunia dan akhirat. D. Pranata politik. Kepemimpinan yang adil atau amanah, musyawarah atau syuro. Ketiga, tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. E. Pranata agama. Ibadah sebagai penguat moral sosial, masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. 3. Dakwah sebagai sarana perbaikan sosial. Dampak positif penerapan Islam dalam pranata sosial. Dampak positif penerapan Islam dalam pranata sosial terbagi menjadi 5, yaitu 1. Masyarakat lebih harmonis. Kedua, tingkat kriminalitas menurun. Ketiga, keadilan sosial meningkat. Keempat, solidaritas sosial tinggi. Kelima, kehidupan lebih seimbang. Dalil dari Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahum masalaf wa amruhu illah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milik-miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalil dari hadis. Hadis riwayat Tabarani. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Wala khaira fiman la ya'lafu wa la yu'lafu. Wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabarani. Menurut pendapat ulama, menurut Imam Al-Ghazali, pandangan Imam Al-Ghazali mengenai peranata sosial berpusat pada konsep kemaslahatan, al-maslahah, dan maqasid syariah. Menurutnya, seluruh aturan dalam masyarakat atau peranata bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan demi menjaga 5 prinsip dasar kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fenomena dan permasalahan dalam peranata sosial. Pertama, individualisme. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Kedua, kesenjangan sosial. Ketimpangan antara kaya dan miskin semakin tinggi. Ketiga, korupsi dan ketidakadilan. Penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. Keempat, krisis moral. Menurunnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun. Kelima, pengaruh globalisasi. Budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai Islam mempengaruhi masyarakat. Keenam, penyalahgunaan teknologi. Media sosial sering digunakan untuk hal negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam kehidupan individu. Contohnya, jujur dalam perkataan, disiplin dalam ibadah, menghormati orang lain. Kedua, dalam keluarga. Pertama, menghormati orang tua. Kedua, mendidik anak dengan nilai Islam. Ketiga, menjaga keharmonisan keluarga. Tiga, dalam masyarakat. Contohnya, gotong royong, membantu yang membutuhkan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Keempat, dalam ekonomi. Tidak menipu, tidak mengambil riba, dan berzakat dan bersedekah. Kesimpulan, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk peranata sosial seperti keluarga, ekonomi, pendidikan, dan masyarakat. Melalui nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong, Islam bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan seimbang. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membentuk masyarakat yang tertib, adil, dan berakhlak mulia. Sekian video dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.